selama 7-8 tahun lah, dan itu hampir tiap hari gue minum. Tiap hari, sehari segelas gitu atau? Tiap hari dalam jumlah yang berlebihan. Anjay. Halo Gabut People, selamat datang di konten Hal Dewasa. Pada video kali ini gue mau berbicara mengenai komedi bersama salah satu teman gue dari stand up Ciledug, yaitu Bang Didi. Halo semua. Ya, dia ini seorang terkenal sebagai apa bang? Mantan alkoholik. Mantan alkoholik ya, dan dulu juga pernah sempat jadi pendeta ya gitu ya. Iya, pernah jadi pendeta atau tukang ceramah. Nah, lu kenapa dulu bisa memilih sebagai pendeta bang dulu? Ya karena dulu waktu gua ABG remaja SMA ya, gua punya niat yang naif kalau gua nggak sekarang ya. Kayak gua pengen bermanfaat buat banyak orang gitu. Dan sampai akhirnya ya kenapa gua berhenti ya karena gua menyadari nggak harus menjadi pendeta atau jadi orang suci untuk bisa bermanfaat buat orang lain, bisa lewat banyak hal ya. Maksud dari komedi tersebut kan? Ya. Untuk menghibur orang. Iya. Nah, terus kenapa lu bisa disebut juga sebagai mantan alkoholik tuh? Kenapa bang? Ya karena gue pernah jadi alkoholik itu selama 7-8 tahun lah, dan itu hampir tiap hari gue minum. Tiap hari, sehari segelas gitu atau? Tiap hari dalam jumlah yang berlebihan. Anjay. Pantes. Jadi gue nggak minum cuma kalau tidur. Oh, pas bangun pasti minum. Iya. Dulu sampai ya ini mata gue rusak. Oh, syaraf mata gue rusak gara-gara alkohol. Jadi buat kalian di luar sana yang minum silahkan, minum bersenang-senang silahkan, tapi jangan berlebihan. Tuh. Dengerin ya guys ya. Ntar nanti matanya kena gangguan saraf gitu. Dan terus lu sejak kapan sih menjadi seorang desainer tato? Iya. Nggak, maksudnya sebagai komika gitu. Sejak kapan memutuskan untuk menjadi stand up komedian gitu? Ya itu pertamanya awalnya gara-gara syaraf mata gue rusak gara-gara alkohol. Saat itu gue cuma di rumah aja karena waktu itu tuh penglihatan gue cuma 10%, jadi nggak bisa nongkrong, hampir buta total saat itu. Hampir buta total, nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngapain, nggak bisa main HP juga nggak bisa, nggak kelihatan. Dan waktu itu gue beberapa 1-2 bulan tuh di rumah aja dengan kondisi seperti itu. Saat mata gue mulai mendingan dikit tapi belum bisa beraktivitas total, ya gue disaranin bini gue ya ini aja gabung komunitas stand up Ciledug. Nah itu sebenarnya bini gue awalnya menyarankan, dia nyari di Instagram, terus ini ada komunitas stand up Ciledug karena dia tahu gue suka ngomong gitu depan orang. Ya gue pikir daripada gue meratapi nasib gue, mata gue pikirin dulu, lebih baik gue gabung aja sebagai ngisi kegiatan awalnya gitu. Tapi lama-lama akhirnya tertarik banget karena seneng ternyata begitu. Terus emang lu sejak kapan sih bergabung di stand up Ciledug ini? Persisnya kalau nggak salah akhir 2017. Jadi September mata gue sakit, kayaknya gue gabung tuh sekitar November. Oh jadi November ini lu awalnya kegiatan ini sekedar pelarian dari buat kesibukan aja? Iya, karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain saat itu. Berarti lu dulunya adalah seorang pegawai gitu? Enggak, gue jalanin usaha online shop sama ada 1-2 usaha kecil lainnya. Oh, bisnis kecil saat itu gitu. Ya, akhirnya waktu itu semua di-handle bini gue, jadi gue cuma di rumah. Sampai sekarang masih di-handle? Masih di-handle bini gue. Tapi gue sekarang udah bisa lebih bantu karena mata gue udah mendingan gitu. Terus nih, mata lu ini mendingannya semenjak kapan? Prosesnya ya makin hari ya, bulan demi bulan tuh ada progres dikit-dikit gitu. Dikit-dikit gue nggak terlalu terasa gitu. Tapi kayaknya makin lama, entah karena gue makin biasa atau memang ada sih perubahan. Tapi tepatnya tuh nggak tahu ya, dari hari ke hari aja makin lama makin mendingan gitu. Berarti memang ya untungnya udah sehatan lah ya matanya. Iya, mendingan. Nah dulu waktu lu pertama kali masuk stand up Ciledug,
Itu gimana tuh prosesnya? Prosesnya ya sama seperti semua orang kayaknya ya, pasti bingung, nggak tahu. Kita kira cuma sekedar ngelucu di depan, ternyata Iya, itu susah banget, parah. Buat materi itu ribet banget. Iya, memang begitu susah dan ya sempet sekali dua kali kayak aku nggak mau datang lagi gitu. Eksit ya? Ternyata gue nggak bisa apa-apa gitu. Tapi sekarang jadi Sering itu, gua mikir. jadi jawara celduk ya. Udah belum. Tapi kan lu kan sering banget itu ikutan lomba-lomba stand up comedy di mana-mana kan? Iya, karena akhirnya gue sadarin ya memang nggak ada jalan lain selain jam terbang. Jadi itu gue banyakin aja. Siapa tahu gue jadi lebih baik gitu tiap. Lu waktu ikut lomba gitu, lu pernah juara nggak? Misalnya selama itu? Pernah sih 1-2 kali. Pernah juara 1 di lomba Indomaret waktu itu, terus juara 2 di daerah Depok. Itu terus sisanya ya banyak kan kalahnya lah. Ya, itu hal wajar ya, menang atau kalah apa ya. Dan terus sekarang kan lu udah paham lah mengenai materi stand up comedy. Lalu gimana sih cara mencari materi lu tuh dari keresahan lu? Ya pertama ada pasti apa ya, kalau dari gua nih komedi tuh pasti berasal dari hal-hal negatif, perasaan negatif dalam Perasaan diri kita. negatif. Oh, Iya, gitu. umumnya gitu. Hal apa yang bikin kita kesel, hal apa yang bikin kita marah. Nah itu dari situ aja sih, dari hal-hal sehari yang bikin gua jengkel, bikin gua kesel. Bener-bener dari keresahan negatif lu aja gitu. Iya. Karena kalau dari hal positif nggak lucu biasanya komedi kan. Iya sih, betul. Jadinya malah kayak motivator. Dan gue liat lu kayaknya lagi rajin banget nih di Instagram bikin konten-konten buat menghibur orang. Iya. Itu juga sama, lu cari materi apa ada sedikit berbeda caranya? Energi apa aja gitu, tapi apa awalnya kan iseng tuh ikut yang gara-gara Panji bikin video Panji itu barang gitu. Oh iya, Video call itu terus Aureli. Pertama iseng 1-2 kali gitu, terus ternyata pas ada banyak orang yang merasa terhibur gitu ya, tawa ya gue suka aja gitu ngeliatnya. Akhirnya gue terusin nyoba gitu. Ya mudah-mudahan aja konsisten gitu. yang paling bener memang konsisten sih. Iya. Asli. Dan apa? Lu punya komika terfavorit nggak bukan gitu? Nah, kalau di Indonesia itu salah satu yang paling banyak mempengaruhi gue dulu di awal-awal tuh Ridwan Remin. Ridwan Remin Itu secara penulisan rapi banget gitu, dan gue mikirnya kayaknya nih si Remin ini kayaknya orangnya di sehari-hari nggak lucu lah, analisa gue waktu itu gitu. Tapi penulisan dia bagus gitu. Artinya gue mikir gini, berarti gue yang nggak lucu ini bisa juga kali nyoba stand up nih kalau gue belajar nulis. Akhirnya itu, jadi dia salah satu yang paling menginspirasi gua. Terus juga ada Popon Kerok, itu juga salah satu komik yang gokil menurut gua bagus. itu ya. Terus kan lu nggak takut apa bang? Kan yang gua tahu ya, jadi komika itu sangat sensitif. Karena menurut gua berkomedi itu untuk orang-orang yang dewasa aja yang bisa paham mengenai komedi. Karena dewasa itu nggak hanya sekadar umur ya bang ya. Iya. Nah menurut lu nggak takut apa buat jadi stand up comedy gitu, karena kan udah pertama saingannya banyak, terus takutnya membawa sara atau semacamnya. Nah, menurutnya gimana bang? Ya pastinya gua berusaha untuk dalam menyusun kalimat-kalimat gua harus berusaha hati-hati dan cari apakah ini akan menyinggung orang. Kalau menyinggung mungkin akan gampang ya bikin orang tersinggung, tapi apakah di kalimat-kalimat yang gue sampaikan tuh ada hal-hal yang benar-benar salah dari gue. Itu yang harus gue perhatikan terus. Gitu. Jadi jangan sembarangan juga kalau bisa nulis sesuatu, apalagi sesuatu yang sensitif, kita benar-benar perhatiin supaya itu benar-benar nggak ada yang salahnya dari kita. Gitu ya. Berarti memang harus teliti banget ya biar tidak menyinggung gitu ya. Memang susah sih kalau berarti sih untuk berkomedi tidak menyinggung, karena pasti ada kesinggung pasti. Iya, gampang banget orang tersinggung kan gitu. Yang penting kita posisi kita nggak salah aja. Kalau menyinggung mungkin pasti menyinggung. Oh, yang intinya ini posisi kita nggak salah dalam menyampaikan itu. Berusaha. Terus lu dalam berkomedi ini
gaya lu tuh seperti apa sih? Atau nggak ciri khas lu gitu yang lu banget? Mungkin gua nggak tahu sih, sebenarnya awalnya random aja gitu, random hal-hal apa yang jadi dasarnya awalnya tuh bukan dari pendapat gua atau opini gua, tapi apa yang lucu dulu tadinya gitu. Oh gitu, bukan Jadi dari... nyari hal lucu dulu, kalau ada hal lucu baru gua coba masukin opini gua lewat situ gitu. Oh gitu lu cara mencari materi. Iya, cara gua gitu awalnya. Dan kalau dibilang ciri khas gua apa, nggak tahu sih, kayaknya gua belum nemu ciri khas gua. Tapi kayaknya kalau gue lihat emang personal lu tuh sebagai alkoholik dan mantan pendeta gitu. Iya. Gokil sih, maksudnya gue kan baru beberapa bulan lah masuk stand up Ciledug. Jadi gue belum bisa nemu personal gue sendiri gitu, masih mencari-cari. Ya gue juga mengakui ya, gue belum lucu. Pasti. Ya semua komik pasti awal-awal belum gitu. Dan kira-kira lu abis kan ini kita lagi PSBB nih. Kedepannya lu bakal ngapain bang? Bakal terus bergelut di dunia stand up, atau mau mencoba ke YouTube atau gimana? Saat ini sih belum ada rencana apapun, tapi gue nyoba, setiap harinya gitu kayak nyoba gue melakukan sesuatu yang gue suka aja gitu. Karena dari ya gue ini udah cukup lama gitu kan, gue hidup udah 35 tahun. Itu satu hal yang paling gue pegang sekarang adalah gue mau ngelakuin apa aja yang bikin gue suka. Gue gak mau peduli orang lain, gak mau peduli pendapat orang apa omongan orang lain, mau bilang gue apa terserah, yang penting gue cuma melakukan hal yang gue suka. Itu aja rencana gue kedepannya, entah mau bikin YouTube atau apa belum gue rencanain sekarang. Yang penting itu dari hati lu dulu, Iya. Suka apa enggak, senang apa enggak. Iya. Bang, boleh nggak bang? Lu kasih satu beat lu ke viewer gua, boleh nggak? Boleh. Coba silahkan. Jadi ini contoh salah satu anak stand up comedy materi beatnya gitu. Jadi kalian bisa melihat sendiri ntar di komentar lucu atau enggaknya, silahkan, nggak apa-apa. Oke. Gua nih kan kepala keluarga, gue udah nikah dan gue belajar banyak banget dari pernikahan. Waktu awal gue nikah tuh, tiap hari nih istri gue manggil gue mesra banget. Di situ gue ngerti kenapa orang pengen cepet nikah. Pas gue punya anak satu, tiap hari gue gendong, gue bercandain. Di situ gue ngerti perasaan kenapa orang pengen cepet punya anak. Nah pas anak gue 3 nih, satu uang bulanan mepet, bini uring-uringan, anak yang satu nangis, satu rewel, satu panjat tebing. Di situ gue sadar tentang perasaan kenapa orang pengen gantung diri. Itu aja. Relate sekali itu materinya. Keren asli. Sumpah gue kan waktu pertama dateng, ya gue waktu itu gue ngeliat tuh awalnya, serem banget dia orang tato, wah ternyata orangnya funny sekali. Tapi keren sih lu bang, gue akuin. Ya gue tato tuh awalnya motivasinya kayak sebelumnya kan gue pelayanan di gereja, maksudnya ya berusaha ceramah macem-macem. Gue jadi orang baik, istilahnya baik gitu ya di pandangan umum gitu. Nah saat gue udah nggak ada pendeta dan gue mulai ternato badan gue, akhirnya makin lama makin banyak tato gue pengen punya pesen gitu, pengen nunjukin ke orang kalau orang baik itu jangan lihat dari penampilan. Betul. Jadi gue mau nunjukin, ini kan yang dianggap buruk sama masyarakat. Nah, gue jadi orang buruk nih. Cuma gue mau tunjukin yang penampilan seperti ini, nggak selalu jahat. Gue pengen itu pesan gue. Betul sekali. Ini gue juga kagum gitu sama lu. Maksudnya lu kan sering ikut lomba, terus ternyata banyak yang suka juga. Ya, gue jadi pengen gitu kayak lu, maksudnya walaupun terlihat buruk di mata orang, tapi kita bisa menghibur orang tersebut gitu. Ya gue malah juga justru salut sama anak muda seperti ini yang masih muda untuk udah berkarya, nyoba bikin sesuatu. Karena kalau lu bandingin sama gua di usia lu mungkin gua nggak bikin apa-apa gitu kan. Iya. Jadi saling menginspirasi satu sama lain. Gitu aja kali ya bang ya. Ada pengen dibahas lagi nggak? Ada pengen diceritain lagi nggak? Apa kita di sini
berdiskusi aja. Ini dari satu pesan buat anak-anak muda aja. Oh, boleh, silakan. Gua tua nih, ternyata gue jadi gue sok tua. Silakan. Ini dari keresahan gua gitu. Buat anak muda dimanapun, kalau lu punya sesuatu kayak lu mungkin punya kreativitas atau lu punya ide apapun dan lu mau sampaikan itu ke orang lain, sampaikan aja, lempar aja, jangan pernah takut dibilang gini nih sama temen. Biasanya dulu waktu gue muda, kalau kita bikin sesuatu, teman-teman bilang gini, "Cie, mau jadi artis lu, Cie, mau jadi apa lu?" Bodoh amat, jangan pikirin orang lain. Kita lakukan aja yang kita mau lakukan. Kalau sekarang mah, kalau gitu sekarang Ciwa jadi YouTuber lu ya. Iya kayak gitu. Dan itu nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin emang, yang penting jalanin aja dulu. Langkah awal pasti sangat berat, tapi selalu ngelakuin langkah awal itu bakal lancar sih mudah-mudahan. Oke, segitu ya dari kita berdua. Thank you Bang Didit udah cerita-cerita di Hal Dewasa, dan thank you semua udah nonton. Semoga kalian suka video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel gua. Oke, sekian dari gua Hafil gua dan Didit follow IG gue ya. Oke, nanti gua taruh IG gua dan Bang Didit di deskripsi gua. Dan sekian dari gua Hafil gua. Terima kasih.